Bismillahirrahmanirrahim. M. Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra' biharfin, karir biharfin. Alhamdulillahil qa'il fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat, fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa Ala, penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi. Marilah kita bersyukur atas segala karunia-Nya dan memohon ampun atas segala kekhilafan kita. Sambil duduk bersila secara tumakninah, marilah kita terus berzikir, mengingat Allah dan menginsafi segala dosa dan khilaf kita. Dan senantiasa juga lisan kita basah oleh kalimat shalawat kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat, marilah dengan sekuat tenaga kita lahir dan batin untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan haram, masih dalam rangkaian bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab ini disebut sebagai Syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku.
Para ulama kemudian menyebut Rajab sebagai Sahruz Zar'i, wa Sya'ban Syahrus Syaqi, wa Ramadan Sahrul Hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, memupuk, dan Ramadan adalah bulan memetik hasil, bulan panen. Inilah Rajab. Hari ini 17 Rajab. Kalau kita buka Al-Quran, surat ke-17 itu adalah surat Isra yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Bukan sebuah kebetulan, 17 juga adalah jumlah bilangan rakaat sholat. Luar biasa. Ini adalah ketetapan Allah. Kalau kita buka lagi Al-Quran, sebelum surat Isra, surat ke-17 itu, surat ke-16-nya adalah surat An-Nahl, surat tentang lebah. Imam Syuyuti dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan ciptaannya dengan surat Nahl, yaitu dengan lebah. Lebah diciptakan dan dari lebah itulah keluar madu untuk kebaikan dan kesehatan manusia. Lebah tidak pernah mengkonsumsi makanan yang haram atau makanan yang tidak baik. Dia hanya mengkonsumsi yang terbaik dan memberikan hasil terbaik. Itulah keajaiban ciptaan Allah. Kita belajar dari lebah. Yang kedua, surat Isra yang ke-17 ini adalah bentuk kemahakuasaan perbuatan Allah. Akal, logika manusia tidak akan mampu menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menembus, melintasi batas planet, menembus ruang angkasa, menembus 7 lapis langit, kemudian naik ke Baitul Ma'mur dan terus ke Sidratil Muntaha dalam hitungan sebagian malam. Surat Al-Isra menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surat ini diawali oleh kalimat atau kata subhana. Tidak ada surat atau dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan subhana. Ini Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam, sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Mi'rajnya mana? Ini bukan ayat Mi'raj. Ayat Mi'raj terdapat dalam surat yang lain. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya pada kesempatan yang lain, yaitu di dekat Sidratil Muntaha. Ini ayat tentang Mi'raj. Jadi Mi'raj itu diangkatnya Rasulullah dari bumi menembus lintasan planet, menembus Arash. Di sanalah Rasulullah SAW menurut ittifaq para ulama ruhan wa jasadan, dalam kondisi ruh dan jasadnya menerima perintah sholat. Jadi inti dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah Allah tentang sholat. Sholat dalam salah satu sabda Rasul disebut as-salatu mi'rajul mu'minin.
Salat itu adalah implementasi mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi kalau kita mau mi'raj, bertemu, berdialog dengan Allah, lakukan salat. Nah, salat yang bagaimana yang bisa membuat kita mi'raj? Hasim Abil Hatim, seorang sufi, ketika ditanya, "Kaifa takhshau fi salatik?" Bagaimana engkau bisa melaksanakan salat secara khusyuk? Lantas Al-Hatim menjawab, "Aqumu wa uqabbiru lis-salati wa atakhayyalu al-Ka'bata amama 'aini was-sirata tahta qadami wal jannata 'an yamini wan nara 'an shimali wa malakal mauti wara'i." Saya berdiri kemudian bertakbir untuk melaksanakan salat, lantas membayangkan di depan saya itu Ka'bah, di sebelah, di bawah telapak kakiku itu Siratul Mustaqim, titian Siratul Mustaqim. Di sebelah kananku ada surga, di sebelah kiriku ada neraka, dan di belakangku ada malaikal maut. Dengan kondisi temperatur batin seperti ini, insya Allah kita akan dapat menghadirkan kekhusyuan dalam salat. Salat khusyuk itu bukan perkara mudah, karena hati ini secara generik itu terbolak-balik. Ketika setelah takbir, hati kita kemana-mana. Oleh karenanya perlu kita latih, kita pandu, kita terus memohon supaya ditetapkan hatinya ketika sholat. Fi'lus sholah itu berbeda dengan iqamas sholah. Kalau melaksanakan sholat cukup rukun dan syaratnya, tapi kalau iqamatus sholah itu harus ityanus sholah bihuquqihal zahirah wa bihuquqihal batinah. Iqamas sholah, menegakkan sholat itu harus dengan hak-hak rukun, syarat zohirnya, fikihnya, dan hak-hak batinnya itu khusyuknya. Oleh karenanya momentum Isra Mi'raj ini, mari terus kita bermohon kepada Allah semoga dianugerahi, diberi kekhusyuan dalam melaksanakan sholat, nikmat dalam beribadah, karena itu adalah ibadah terbaik, ibadah yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluha sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Bahwa bermula hisab seorang hamba pada hari kiamat itu adalah hisab tentang salat. Apabila salatnya baik, khusyuk, maka salatnya dianggap mewakili seluruh amal perbuatannya. Tapi apabila salatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Subhanallah. Oleh karenanya marilah kita dengan momentum Isra Mi'raj bulan Rajab ini, sebelum kita memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kita perbaiki salat kita. Kita tepati waktu-waktunya. Kita hadirkan hati, jiwa, raga dan pikiran kita hanya untuk mengingat Allah. Membayangkan Ka'bah di depan mata kita. Membayangkan titian Siratul Mustaqim di telapak kaki kita. Membayangkan surga di sebelah kanan kita, dan membayangkan neraka di sebelah kiri kita, dan membayangkan malaikat maut
di belakang kita. Insya Allah kita akan khusyuk, ikhlas dalam mendirikan sholat. Mari kita berdoa semoga bulan Rajab ini membawa keberkahan bagi kita. Kemudian kita diberkahi juga memasuki bulan Sya'ban dan kita bisa menemui bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.